Video mengejutkan di media sosial menunjukkan aksi beberapa deputi saat mereka mengira tak ada yang melihat. Biar dia pegang itu. Kamu akan merusaknya, aku tidak mau pegang itu. Demi Tuhan, aku nggak bisa bersumpah atas nama anak-anakmu. Namun saat video itu tiba di kantor jaksa, seorang deputi diborgol. Kami punya surat perintah penangkapan untukmu. Ini adalah Inside the Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Nolan. Kami pakai Street Finder untuk cek catatan publik, sangat menghemat waktu. Kamu juga bisa coba Truth Finder untuk cari alamat, riwayat kriminal, dan info lainnya. Alat ini penting untuk pemeriksaan dan merupakan salah satu layanan pencarian terbesar di Amerika Serikat. Berlangganan memungkinkan pencarian rahasia tanpa batas, memeriksa tetangga baru, orang yang ditemui online, mencari seseorang, menemukan pelaku kejahatan seksual di sekitar, atau cek latar belakang, termasuk pada dirimu sendiri. Tetap dapatkan info, tetap aman. Cek catatan publik di www.truthfinder.com. ETC Deputy Sheriff sedang bertugas saat insiden terjadi. Seorang deputi melanggar aturan dan menyebut ini bukan insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola. Tuan Gomez, silakan hubungi saya jika ingin bicara. Untuk memahami bagaimana kita sampai di titik ini, kita harus pergi ke Grand County, New Mexico. Ini tanggal 16 Agustus 2024. Kita berada di dekat Hachida. Ini adalah kota kecil sekitar 4 jam di selatan Albuquerque. Pada malam itu, 2 deputi, sersan, dan kopral sedang shift malam ketika menemukan anak kelinci. Seorang deputi mencoba memindahkan kelinci dari jalan. Anak kelinci itu tidak bergerak, jadi deputi tersebut mengangkatnya. Dan saat itulah sersan mengeluarkan ponselnya untuk merekam apa yang terjadi selanjutnya. Ini lucu. Bro, Itu kelinci yang lucu. Lihat dia. tahan, biar aku pegang, biar dia pegang, Jangan lempar. biar dia pegang. Biar dia pegang anak kelinci itu. Biar dia pegang itu. Tidak. Ini tidak. Tidak. Enggak bro, aku aja yang potong. Tidak membiarkan dia yang pegang. Kamu saja yang lakukan, aku tidak mau. Demi Tuhan, sumpah atas nama anak-anakmu. Aku tak bisa. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu, Markus. Warnanya apa? Berikan itu padaku sekarang juga. Biarkan dia pegang. Kamu akan membunuhnya. Tidak, jangan lakukan itu. Aku tidak akan membunuhnya. Lepaskan saja, Mark. Kamu lebih baik jangan membunuhnya. Kamu akan melepaskannya? Jangan luncurkan. Jangan brengsek. Kami tidak dapat menunjukkan kelanjutannya karena pedoman YouTube, tapi aku sangat terkejut. Alejandro Gomez, wakil sheriff, terekam kamera melempar kelinci ke truk rekannya. Polisi negara bagian New Mexico mengetahui video tersebut dan melakukan penyelidikan. Tidak hanya atas apa yang dilakukan terhadap kelinci kecil itu, tetapi juga karena dalam video ponsel tersebut, salah satu wakil sheriff yang dilaporkan bernama Alejandro Gomez terlihat mengarahkan tasernya ke wakil sheriff lain. Setelah itu, beberapa pria tersebut tampak melanjutkan pekerjaan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, salah satu dari mereka membunyikan alarm pada tanggal 7 Januari 2025. Sekarang sudah lebih dari 5 bulan sejak insiden kelinci fatal itu. Beberapa wakil sheriff yang terlihat dalam video ponsel tersebut mendapati diri mereka berada di dalam ruang interogasi. Wakil sheriff Marcus Salas melapor ke atasannya dan menjelaskan pada detektif. Perilaku dalam video ponsel 16 Agustus itu adalah salah satu tanda bahaya yang dia saksikan. Ya, jadi saya menulis beberapa catatan di ponsel saya hanya untuk memastikan saya punya semuanya agar teratur. Untuk tanggal dan waktu, dengan cara itu, semuanya jadi benar. Kejadian pertama terjadi pada 5 Agustus 2024. Selama kejadian itu, rentang waktunya mungkin sekitar jam 2 pagi sampai pagi. Mungkin antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Pada hari itu, biasanya jam 2 adalah saat kami pergi makan siang. Jadi saya pergi ke kantor untuk bekerja, saya ambil sesuatu untuk dimakan dengan cepat, lalu pergi ke kantor. Dan kemudian kami bekerja pada pelatihan bienium. Saat itu, saya, Kopral Doris, dan deputi lain, Alejandro Gomez, yang berada di kantor. Di kantor, saya sempat mengeluarkan ponsel saya dan saya sedang mengerjakan pelatihan bienium saya pada saat itu. Saya yakin waktu itu saya sedang mengirim pesan ke istri dan ponsel saya tidak terkunci.
Alejandro Gomez berjalan mendekati saya dari belakang. Saya tidak berpikir apa-apa karena di belakang meja saya memang ada banyak loker dan barang-barang, jadi itu cukup sering terjadi. Anda tahu, orang-orang memang sering berada di belakang saya. Pada saat itu, dia mengambil ponsel saya dari tangan saya, lalu dia langsung berlari menyusuri lorong yang terletak di dekat kantor. Saya berdiri, mengejar, lalu mendekatinya dan berkata, "Hey bro, kembalikan ponsel saya, jangan main-main." Saya tahu ponsel itu tidak terkunci, jadi saya lebih memilih dia tidak bisa mengakses informasi pribadi saat ponsel terbuka. Saat saya mulai mendekatinya, dia berbalik, mengacungkan alat setrumnya ke saya. Saya langsung berkata, "Bro, jangan main-main." Saya menepis lengannya. Seperti alat kejut listriknya diarahkan ke dia, dia semacam menepis lengannya. Dan saya bilang, "Kasih saya ponsel saya." Lalu saya merebutnya dari dia, jadi saya mengambil ponsel saya. Saya kemudian berbalik dan berjalan kembali menuju area kantor. Dan saya bilang, "Bro, kamu bercanda terus, tahu nggak? Cuma main-main saja." Dan kami berjalan kembali ke area kantor. Kopral saya sedang duduk di sana dan saya langsung menghampirinya. Saya bilang, "Hey bro, sepertinya saya baru saja dapat panggilan tugas saat itu juga." Dan ada suara anjing, menggonggong atau semacamnya. Saya bilang mau tangani panggilan itu. Saat saya bicara dengan kopral saya, Honda melepas rompinya, tempat tasernya disimpan. Dia punya semacam sarung senjata yang dipasang di rompi, jadi disitulah dia menaruh tasernya saat itu sambil bercanda dengannya. Saya ambil rompinya dan berkata, "Kamu tetap tangguh tanpa rompi atau taser." Lalu dia keluarkan pistol. Dia berkata tetap tangguh, lalu mengarahkan pistol dinasnya ke dadaku. Sebelumnya, kita hanya melihat cuplikan video ponsel yang jadi barang bukti, tapi Deputi Salas menjelaskan hal yang tak tampak di video itu. Itu benar-benar seperti anak kelinci sebesar kepalaku, terlihat sangat polos. Kelinci itu takut bergerak, jadi aku mengangkatnya. Orang di belakangku ikut berhenti dan bertanya kenapa. Aku bilang, "Oh bro, lihat anak kelinci, itu menurutku keren banget." Aku suka banget aktivitas luar ruangan seperti berburu dan sejenisnya. Aku bilang, "Wah, keren, aku mau foto saja." Dan pada saat itu, Sersan Risa Cesar, Kopral Torres, dan Hondo semuanya seperti mengelilingiku waktu itu. Hondo, wakil Hondo Gomez, dia terus minta biar aku pegang. Aku bilang, "Enggak bro, kamu bakal nyakitin?" Dia jawab, "Enggak kok." Dan semua orang, menurutku itu situasi bercanda, tapi mereka ribut banget soal itu. Karena memang keren lihat anak kelinci. Dan selama kejadian ini, Hondo terus-menerus meminta berulang kali. Saya memberikan kelinci besar itu ke kopral dan bilang, "Pegang sebentar, saya mau ambil ponsel untuk foto dan kirim ke istri saya." Jadi dia memegangnya. Lalu setelah saya mengambil video dan foto, saya mengambil kembali kelinci itu dari dia. Lalu pada saat itu, Hondo terus mengganggu seperti, "Nih, biar aku lihat," sambil meraih ke arah saya. Lalu saya tanya dia, saya bilang, "Bro, sumpah demi anak-anakmu kamu nggak akan menyakitinya." Dan dia bilang, "Nggak, aku nggak bisa janji itu." Saya bilang, "Ya sudah, sayang sekali." Dia bilang, "Biar aku lihat bro." Saya jawab, "Nggak bro." Saya tanya warnanya, lalu saya bilang coklat. Saya bilang, "Bro, kamu sudah lihat, jangan ganggu saya lagi." Saya hendak pergi, mundur beberapa langkah, lalu ingin menaruh kelinci itu. Tapi saya tahu kondisi kelinci itu kemungkinan besar dia akan tetap di situ dan mungkin menginjak atau mengambilnya. Saya sudah mengantisipasi yang terburuk, tapi saat membungkuk untuk meletakkannya, Wakil Sheriff Alejandro Gomez menodongkan taser ke saya dan ke lampu. Saya melihat lampu dan laser taser menyala tepat mengarah ke tubuh saya. Saat melihat laser di tubuh saya sempat berpikir, "Oke, bro, kamu bisa lihat sendiri, turunkan saja tasernya." Ya. Dan dengan harapan itu benar-benar bisa meredakan situasi, saya berharap mungkin dia akan melihatnya dan kemudian mungkin entahlah meletakkannya, tidak mengutak-atiknya lagi. Begitu saya menyerahkannya kepadanya,
Dia melemparkan kelinci ke unit saya dan membunuhnya hampir seketika. Dan selama waktu itu, saya memang melihat bahwa sersan saya, Brandon Rees, sedang merekam video hampir seluruh kejadian itu. Dan setiap kali videonya selesai, saya selalu berkata, "Sial." Lalu saya bilang, "Sial bro." Dan di akhir, "Bro, kamu benar-benar brengsek. Kenapa kamu lakukan itu?" Saya melihat kelinci itu di tanah dan masih bergerak-gerak, jadi akhirnya saya mengambil kelinci itu. Dan saya tidak mau menembakkan senjata saya atau melakukan apapun untuk mengakhiri penderitaannya. Akhirnya saya mengambil kelinci itu, meletakkannya di depan ban mobil, lalu melanjutkan perjalanan. Saya benar-benar kesal dengan kejadian ini. Wakil Salas mengatakan kepada penyelidik bahwa ia mengira sersannya akan bertindak, tetapi tidak terjadi. Pada September, ia membuat pengaduan resmi ke atasannya. Saya menelepon dia dan bilang, "Saya capek main-main di kru ini, saya ingin keluar. Bisakah kamu pindahkan saya? Tolong pindahkan saya ke shift siang atau lainnya." Saat itu, saya memberitahunya persis seperti yang saya ceritakan kepada kalian. Dan dia bilang, "Ya, kamu tahu, kami akan menyelidikinya, kamu tahu." Dan dia hanya bilang, "Akan ada investigasi internal yang terbuka." Dan saya bilang, "Ya, tidak apa-apa, kamu tahu?" Saya bilang, "Maksud saya bukan untuk membuat siapapun mendapat masalah, tapi tidak ada apapun yang dilakukan sejak awal." Saya merasa kalau saya melaporkannya ke atasan saya, jelas mereka sudah melihatnya, tidak melakukan apa-apa, dan saya sama sekali tidak percaya mereka akan mengambil tindakan disipliner apapun. Saya pikir saat itu saya bisa melewati rantai komando. Deputi Salas kooperatif, sedangkan Kopral Cesar Torres kurang membantu penyelidikan. Baiklah, jadi sekarang apa yang tadi Anda katakan? Saya tidak bersedia bekerja sama, tapi saya punya undang-undang Gary dan semua percakapan semuanya baik-baik saja. Ya, saya belum bisa bicara dengan kalian, meski kalian bisa dapat surat izin dari Human Resources dan lainnya. Dan juga, ya saya juga akan memiliki pendampingan hukum supaya bisa ada di sini bersama saya untuk membantu saya. Siapa pendamping hukummu? Tunggu kalau mau lanjut dari situ, tapi sekarang bagian ini membuat saya sulit bicara. Saya sudah bicara di telepon tentang itu, tahu soal Garrity dan pernah menghadapinya. Saya juga sudah mewawancarai banyak polisi sebelumnya. Saya tidak akan membiarkan kamu bersembunyi di balik itu. Kalau kamu tidak mau bicara, tidak apa-apa, tapi jadilah laki-laki, jujurlah soal itu. Kamu tidak bekerja sama dan itu tidak masalah. 100% bekerja sama denganmu kamu. Hal terpenting, Cesar, adalah ini untuk urusan internal. Benar, aku mengerti. Itu urusanmu dan Departemen Sheriff. Kami di sini bahas hal lain. Ini menyangkut tuduhan tertentu yang ingin dia diskusikan dan akan masuk ke ranah pidana, jadi jalurnya berbeda. Jadi kami tidak melihatmu sebagai tersangka atau apapun saat ini hanya untuk mengumpulkan informasi saja. Tapi sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan agensimu. Bro, Gua ngerti kalian. Iya, 100%. Iya, soal waktunya, kasih tahu gue. Tapi faktanya di sini, itu tetap nggak ngebantu kerjaan gue. Kalau mereka tahu ada kemungkinan, gue bisa kena masalah. Kalian yang bakal bayarin tagihan gue, dan gue tahu kalian nggak bakal lakuin itu. Mari kita selesaikan urusan Human Resources dulu, lalu lanjut. Bro, 100% oke, tapi gue cuman... Bilang saja kalau lo sudah punya pengacara. Dia bukan satu-satunya yang menolak bicara dengan penyidik. Keesokan harinya, 8 Januari, penyidik mendatangi Departemen Sheriff Grant County untuk berbicara dengan para petinggi. Jadi saya mencoba mewawancarai Sersan Rees dan Corporal Porters kemarin. Mereka menolak diwawancarai. Mereka menyebutkan mereka khawatir akan dikeluarkan oleh Grant County jika memberi pernyataan ke polisi negara bagian terkait pelanggaran lembaga. Itu yang mereka katakan. mereka mencoba melibatkan serikat pekerja, menyampaikan hal itu dengan Garrity serta beberapa dokumen dan hal lainnya juga terlibat. Kami sudah tegaskan pada mereka bahwa itu urusan administratif kalian sama seperti kami. Kami menyelidiki insiden di video dan pernyataan mereka. Itu tidak berlaku bagi kami apakah mereka terluka atau kesal. Mereka hanya ingin didampingi penasihat dan itu tidak masalah. Jelas mereka diizinkan melakukan itu dan mereka memang berhak atas itu, tapi mereka tidak bilang mereka butuh penasihat hukum. Mereka khawatir tentang agensi. Mengerti maksud saya? Jadi daripada bilang, "Hey, tahu nggak bro, saya akan cari pengacara dulu lalu kita bicara setelah itu, ya kita akan atur wawancara."
Jadi tapi mereka hanya bilang, kami tidak bisa bicara karena ada klausul di dokumen yang mereka tunjukkan kepada kami, yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa bicara karena kerahasiaan. Dan mereka bilang Departemen Sheriff, mereka mungkin masuk Garrity. ya, dan sekali lagi kami bilang, hey, itu secara administratif, maksud saya kalian ikuti protokol dan kebijakan kalian soal itu, dan seperti Cara kerja Garrity, saat ada pemeriksaan internal yang memang sudah dilakukan, mereka sudah punya datanya. Mereka harus masuk ke sana dan mematuhi. Iya. Oh ya, dan ketika kurasa mereka bisa berbicara dengan saat berbicara dengan polisi negara bagian atau lembaga lain, mereka memiliki hak yang harus dipenuhi. Perintah itu kau tahu, itu hak mereka, kau tahu. Dan hal terbesarnya adalah mereka sebenarnya hanya mencoba menilang kalian. Jadi menurutku kalau mereka keluar dan menjelaskan kepada kami seperti, hey dengar bro, saya agak kurang nyaman berbicara. Kami akan memanggil pengacara saja. Oke bro, kami paham. Tapi sekali lagi keduanya hanya mengutip Departemen Sheriff, ya. Menurutku mungkin karena mereka sudah pernah ditegur. Kamu tahu sendiri, pemeriksaan internal sudah dilakukan untuk itu dan sudah ada tindakan dari sheriff dan semuanya. Jadi situasi ini sudah pernah ditangani sebelumnya. Oke. Jadi mungkin itu yang sedang mereka coba, mereka mungkin panik, mungkin itu yang sedang mereka alami. Mereka baru saja menjalani pemeriksaan internal yang intens. Kalian bertanya padanya, kalian tahu, silakan bicara dengan mereka, saya tidak masalah. Jadi kalian tahu, tapi maksudnya saya bilang itu hak mereka, kalian mengerti maksud saya? Kalian tahu? Untuk menggunakan hak amandemen kelima mereka dan hak berbahasa mereka dan hal-hal seperti itu. Benar, kalau kita tidak melakukannya tidak masalah. Saya lebih suka mereka langsung bilang kalau itu tidak boleh. Mereka lalu bingung soal perjanjian kerahasiaan dengan pemerintah daerah dan posisi mereka. Itu yang terdengar seperti itu? Jadi kita hanya perlu memperjelas itu dengan mereka. Saya tahu itu yang mereka sampaikan ke saya kemarin. Mereka bilang, ya bisakah kita bicarakan ini? Saya juga tidak bisa memberitahu kalian atau tidak, karena saya sendiri tidak tahu jawabannya. Jadi kami menghubungi beberapa orang untuk mencari tahu. Kami belum mendapatkan jawabannya. Itu yang kami usahakan untuk kalian di sini. Oh, baiklah. Jadi kami sedang bekerja dengan... Kami mencari jawabannya supaya mereka nyaman. Oke. Kami berupaya bekerja sama dengan kalian. Sangat baik. Pertanyaan lain yang saya tanyakan kepadanya adalah, apakah mereka ingin bekerja sama dengan orang-orang ini? Ya, kami akan melakukannya. Tapi kami punya perjanjian kerahasiaan. Saya bilang, oke, biar saya cari tahu dulu soal itu dan kita lanjut dari sana. Jadi itulah posisi kita sekarang untuk bagian itu. Oke. Itu tidak masalah. Setelah video ponsel muncul di media sosial, Alejandro Gomez diskors sementara. 2 minggu usai detektif mengunjungi kantor Sheriff Grant County, mereka kembali untuk menangkapnya. Naik. Bisakah kalian tahu apa yang saya nilai? Terima kasih teman-teman. Aku akan membiarkanmu pergi. Ya, aku akan segera bicara, sayang. (10.13) Metode-metode hidup di Silikon. Tampilkan suratnya 10.15. Baik, Bu. Maaf sekali ini harus terjadi, tapi saya hanya ingin datang memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi ya. Jadi saat ini, Tuan Gomez akan ditahan. Baik, kami akan membacakan surat perintah penangkapannya. Surat perintah penangkapannya akan dibacakan. 4 tuduhan penyerangan berat terhadap petugas dengan senjata mematikan, serta 1 tuduhan kekejaman ekstrim terhadap hewan. Saya tidak yakin Anda tahu soal penyelidikan yang sedang berlangsung, itu sebabnya kami di sini. Saya juga ingin memberitahu bahwa mulai sekarang dia akan diperlakukan dengan hormat. Kami hanya ingin memberi Anda pembaruan terbaru tentang situasi ini. Dia akan pergi dengan polisi negara bagian. Ada pertanyaan untuk saya?
Ya, rumah saya bisa. Ya, saya sudah bilang. Jadi apa pertanyaannya? Tidak, saudara. Kami hanya memberitahunya situasinya dan juga bilang kamu akan dihormati, kan? Apakah kamu mau datang bicara? Maksudku, dia kelihatannya ingin bicara denganmu. Tapi kalau dia mau, ya. Oke, siapa tadi namanya, saudara? Bu, apakah Anda ingin berbicara dengannya? Dia hanya ingin tahu apakah Anda ingin berbicara dengannya. Dia bilang baik, tapi datanglah ke sini. Jadi ada lisensi sialan? Pria ada lisensi sialan. Aku dapatkan. Di mana dia? Oh, dia akan baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Nah, apakah itu telur ikan kalkun? Ya, tangan. Ya, aku sayang kamu. Apakah kamu ingin meninggalkan sekretaris Chaff? Tidak, kita hanya akan... Pergi, aku sudah meletakkan dompetnya. Kalau itu membantu, itu bukan sesuatu yang kamu inginkan. Bro, jangan bicara dengannya. Itu kamu. Ya, Pak. Aku hanya akan mematikannya. Tidak, aku sudah berusaha membawa lebih banyak lagi. Kamu... Tuan Gomez, silakan hubungi jika ingin bicara. Alejandro Gomez didakwa 4 tuduhan penyerangan berat pada petugas keamanan dan 1 tuduhan kekejaman ekstrim terhadap hewan. Agustus 2025 Departemen Sheriff menyatakan dia sudah tidak bekerja di sana. Alejandro Gomez juga bukan satu-satunya yang kehilangan pekerjaan. 3 pria lain dipecat, termasuk Deputi Salas yang melaporkan insiden itu online. Catatan menunjukkan kasus Alejandro Gomez berlanjut karena hakim menilai ada cukup alasan. Terima kasih telah menonton Inside the Crime. Saya Elizabeth Nolan.